Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Zah. Ya Pak. Pak Zah. Ini Pak, kami mau ada beberapa pertanyaan yang mau kami ajukan, mungkin terkait pendidikan maupun sekolah di Labaik ini sendiri Pak. Yang pertama itu, menurut Bapak bagaimana proses pendidikan yang ada di Indonesia ini, khususnya yang ada di Labaik kayak gitu Pak, prosesnya? Baik, pada umumnya pendidikan kita itu harus mengacu kepada penanaman nilai-nilai karakter. Karena bagaimanapun dengan globalisasi itu pengetahuan itu sangatlah bisa diakses di mana-mana. Tapi kalau pembentukan karakter tentu itu tidak mudah karena dia harus melalui proses yang panjang. Maka dari itu pendidikan diletakkan pada dasar, menengah itu harus dimulai secara berurutan, bertahap guna membentuk karakter yang baik gitu. Baik Pak, berarti di sini ada peran dari guru sendiri dan juga mungkin di rumah ada orang tua. Nah itu bagaimana peran yang guru harus diterapkan di sekolah seperti itu Pak? Baik, trilogi pendidikan itu yang harus diterapkan. Jadi bagaimana kita akan membentuk karakter yang baik untuk anak-anak kalau tidak didukung oleh trilogi pendidikan ini, rumah, sekolah, dan lingkungan. Nah, sebagaimana Rasul juga memberikan tuntunan bahwa anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, ayah bundanya dan lingkunganlah yang membentuk itu. Jadi sekolah itu dia menjadi sebuah proses yang menjadi satu kesatuan, sehingga untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kepedulian itu menjadi satu pola yang harus diterapkan, saling berhubungan, saling mendukung antara rumah, sekolah, dan lingkungannya gitu. Baik Pak, berarti di sini kan guru sangat berperan penting ya Pak. Berarti mutu dari pendidikan itu terlihat dari gurunya sendiri, terutama di kedisiplinan dan juga kepeduliannya gitu ya Pak. Betul, guru adalah salah satu unsur yang menjadi penentu. Karena guru itu dia memiliki waktu yang banyak untuk berinteraksi, apalagi di Labaik ini sekolah terpadu yang memiliki waktu yang cukup signifikan untuk membentuk perilaku, adab anak itu. Jadi keberhasilan pendidikan anak itu juga sudah harus didukung oleh guru-guru yang bermutu. Nah, bagaimana kita menciptakan guru-guru yang bermutu ini yang menjadi PR kita. Jadi guru juga yang pertama harus sadar. Guru itu harus sadar dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, jadi kalau guru dimulai dengan sadar diri, niat yang ikhlas, niat untuk pengabdian dia sebagai pendidik, maka pendidikan itu akan meningkat dan mutu pendidikan, mutu lulusan, mutu adab anak insya Allah akan tercapai gitu. Oke, berarti dari sini mutu, terus kemudian ada kesejahteraan guru mungkin ya Pak ya, relevansinya itu bagaimana antara mutu pendidikan, relevansinya dengan kesejahteraan guru dan juga pendidikannya itu sendiri Pak? Benar, relevansi antara guru dan kesejahteraan ini harus senantiasa diperhatikan. Bagaimana kita akan mendapatkan guru yang berkualitas, dia mengabdi dengan baik kalau tidak didukung oleh kesejahteraan. Nah, tentu saja yang dikatakan kesejahteraan itu relatif gitu. Karena satu lembaga, apalagi lembaga swasta, itu dia akan melihat kemampuan dan prioritas dari lembaga masing-masing. Jadi kalau kita di swasta ini kan sesuai dengan kemampuan. Nah, tapi kita sebagai pejuang pendidikan, pelaku pendidikan, praktisi pendidikan ini akan tetap terus berjuang bagaimana kesejahteraan guru itu menjadi hal yang penting untuk terus kita pikirkan dan kita carikan solusi gitu. Bagaimana lah mungkin guru akan bermutu kalau kesejahteraannya tidak diperhatikan. Tapi tetap saja sesuai dengan kemampuan dan sumber daya
sumber pendapatan dari lembaga masing-masing. Kecuali kalau negeri, ya, negeri itu adalah tanggungan dari negara. Meskipun secara umum lembaga-lembaga swasta juga di backup oleh pendanaan dari negara, tapi otomatis tidak akan sama posisinya. Ya, kita tetap saja harus berupaya bagaimana guru-guru kita secara umum, baik secara khusus di lembaga kita, itu menjadi guru-guru yang terus akan kita perhatikan kesejahteraannya, tapi berangsur tentunya begitu. Baik Pak, itu saja mungkin yang kami tanyakan Pak. Mungkin yang terakhir, gimana Pak pesan untuk anak-anak di luar sana terkait karakter dan juga adat untuk mereka? Baik, jadi anak-anak masa depan itu ditentukan oleh kredibilitas dari adab. Nah, kalau ilmu itu di mana saja bisa kita dapat. Nah, tapi kalau adab, karakter itu harus dibangun, harus diproses. Maka utamakanlah karakter. Orang sukses itu tidak seutuhnya dijamin oleh kemampuan akademiknya. Tapi banyak orang sukses karena dia emosionalnya yang bisa diproses, bisa mengendalikan emosionalnya. Kenapa? Karena kita mau relasi, kita mau berhubungan dengan orang lain, kita mau mencari pekerjaan, itu justru kemampuan kita, emosional kita lah yang dapat memperlancar hubungan itu. Kalau ilmu pengetahuan akademik bisa diambil dari mana-mana. Ada Mbak Google kan? Kalau Mbak Google itu mau apa aja ada gitu kan. Nah, jadi kapanpun, dimanapun, suasana apapun, ilmu itu bisa didapat. Tapi pembentukan karakter, membangun emosional yang positif, itu harus melalui proses di tahap seperti ini. Maka anak-anak muda sekarang, ayo kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak? Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak inilah domain yang utama untuk kesuksesan hidup di dunia ini maupun di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Nah, gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Tahu-tahu. Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.